Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ayun nas, manakah manusia afdalu, lebih utama ya Rasulullah? Qala, baginda mengatakan, mu'minun yujahidu bi nafsihi, seutama-utamanya manusia adalah orang iman yang berjuang dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, fi sabilillahi, di jalan Allah. Qala, orang tadi mengatakan, thumaman, kemudian siapa setelah itu? Qala, baginda mengatakan, thumma rajulun, kemudian orang, mu'tazilun, yang menyendiri, fi syi'bin, dalam satu jalan, minasyi'ab, dari jalan-jalan gunung, ya'budu rabbahu, dalam keadaan menyembah kepada Tuhannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah, wa yada'un nas, dan meninggalkan manusia, min syarihi, dari keburukannya. Di seutama-utama manusia adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nanti Bapak. Kemudian orang yang menyendiri di lereng-lereng gunung menyembah Tuhannya, takwa kepada Tuhannya, wa yada'un nas min syarrihi, dan dia meninggalkan manusia dari keburukannya. Jadi maknanya itu dia itu punya hati yang begitu baik gitu. Dia menyendiri di lereng-lereng gunung itu bukanlah karena dia ini merasa lebih baik, tidak, tapi dia ini usaha supaya manusia itu tidak kena keburukan dia itu. Nah, itu. Jadi nguzilah itu harus dengan satu pandangan yang baik kepada umat. Saya menyendiri bukan karena umat itu jelek, karena saya ini jelek, biar umat ini tidak kena keburukan saya, maka saya menyendiri di gunung. Tapi dalam hadis yang lalu dijelaskan juga maksudnya uzlah menyendiri itu yafiru bidinihi minal fitan, melarikan diri dari fitnah-fitnah yang ada dalam masyarakat. Jadi dua orang itu lari dari masyarakat, menyendiri di gunung-gunung ibadah kepada Tuhan dengan niat untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah-fitnah, tapi sekaligus tawadhu, merasa saya ini orang yang buruk, biar orang-orang tidak kena keburukan saya, maka saya menyendiri di sini. Jadi Nabi menjelaskan orang yang baik itu hanya dua ini saja, orang yang berjuang atau orang yang menyendiri beribadah. Bagaimana kita mengerjakannya? Ya, orang yang berjuang kita latihan, namanya khurud fisabilillah. Kalau sudah pulang, makomi, menghidupkan masjid, menghidupkan pesantren, ya begitu caranya. Dan kita membatasi diri, yafirru bidini minal fitan, jangan kita ini bergaul terlalu umum, kita harus membatasi lingkup pergaulan kita itu. Kita bergaul dengan lingkungan-lingkungan, dengan masyarakat-masyarakat yang kira-kira tidak merusak hati kita. Jadi ini nguzilahnya juga kena, dakwahnya juga kena, kedua-duanya itu wong perintah Nabi kan tidak bertentangan tuh sebetulnya itu. Kita ini harus mengerjakan dengan cara yang benar ini. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin.
Jadi tipe-tipe kehidupan pejuang, kehidupan menyendiri, kehidupan yang bisa dikerjakan pada waktu itu. Yang ketiga ini sebetulnya, kalau menyendiri total kita tidak mampu. Kalau kita bergaul dengan umum, maka kita ini akan rusak agamanya. Maka kita tetap ada di masyarakat, teman, pergaulan kita ini kita batasi hanya dengan orang-orang yang kira-kira itu tidak membuat kita ini terkena fitnah penyelewengan agama, dibatasi. Ini apa itu cara ini sebetulnya sudah asas pemikirannya Imam Ghazali sudah ada, kayak tabligh itu sudah ada sebetulnya. Ya tetap dakwah tapi tetap membatasi diri, karena kalau kita ini bergaul bebas kepada semua orang itu rusak zaman ini kita ini. Betul, tapi itu jangan bikin kita sombong, perasaannya ini orang jahat semua, jangan begitu. Saya ini ingin menyelamatkan diri aja. Saya ini lemah, kalau saya terlalu open nanti jadinya saya itu gak kuat, nah gitu loh jadinya itu. Wa kharaja Ibn Abi Dunya fi kitab al-Uzlah bi isnadi an Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul inna ajaban nas, sesungguhnya manusia yang paling menyukakan ilayya kepada aku, manusia yang paling saya sukai, rajulun adalah orang yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wa rasuli, dan beriman kepada rasulnya, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'ti zakah, dan membayarkan zakat, wa ya'muru malahu, dan mengembangkan hartanya, tapi wa yahfadhu dinahu, dan dia juga menjaga agamanya, wa ya'tazilun nas, dan dia menyingkir dari manusia. Ya, orang yang paling saya sukai, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat, bayar zakat, mengembangkan hartanya, kerja yang halal. Karena orang itu kalau tidak punya kerja yang halal, kalau tidak hati-hati akan jadi minta-minta, sudah rusak agamanya nanti. Kerja yang halal, wa yahfadhu dinahu, dan menjaga agamanya, wa ya'tazilun nas, menyingkir dari manusia. Ini hadis ini maksudnya adalah untuk menghadapi zaman-zaman yang sudah rusak seperti sekarang ini. Entah kita ini uzlah, menyendiri, entah kita ini khiltah, bergaul dengan manusia, itu maksudnya itu sama aja. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana kita ini agamanya selamat, cuman itu aja. Maka boleh saja kamu bergaul dengan batasan kamu agamanya selamat. Kalau tidak, menyendirilah supaya kamu selamat. Itu kan maksudnya itu. Sekarang ini kan ya susah sekali tuh ya untuk mengamalkan ini. Hanya orang yang di sekolahan, orang yang jadi pegawai negeri, yang bergaulannya itu dengan macam-macam makhluk itu. Bagaimana mau menjaga agamanya itu? Pedagang-pedagang, bagaimana mau menjaga agamanya? Alangkah susahnya itu. Maka istilahnya saya lihat ya, kita kalau meninggalkan masyarakat pada zaman sekarang ini berat sekali, walaupun memang itu sangat merugikan agama kita. Maka
tinggalkan sementara, tiap hari 2,5 jam tinggalkan suasana-suasana hiruk pikuknya dunia ini, duduk di masjid, bikin amalan masjid tiap bulan 3 hari, tiap tahun 40 hari minimal. Nah, i'tikaf di masjid dan lain-lain amalan itu maksudnya untuk mengurangi kita ini dari fitnah-fitnah itu. Tapi sudah i'tikaf di masjid maksudnya untuk menyelamatkan diri dari fitnah, bawa HP, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fitnahnya itu dibawa ke masjid. Kamu kok ikut innalillahi itu apa kamu punya HP atau karena kamu itu bagaimana? Saya nggak ngerti juga itu. Termasuk dibikinnya pesantren ini gara-gara hadis ini. Imam Ghazali dalam Ihya juga menjelaskan, karena fitnah-fitnah zaman begitu banyak ini, maka kita bikin pesantren-pesantren khonkoh-khonkoh. Zaman dulu namanya khonkoh-khonkoh itu tempatnya orang-orang sufi, orang suluk itu loh, bikin khonkoh-khonkoh untuk membatasi diri dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Sekaligus kita ini membuat suasana agama bersama orang-orang yang ingin agama di masjid-masjid, di pesantren-pesantren itu. Imam Ghazali menjelaskan ini. Kapan Imam Ghazali mengatakan begitu itu? Tahun 500 Hijrah. Zamannya di mana-mana wali itu beliau ini sudah punya pikiran, ini kalau bergaul umum kita ini mampus. Tahun 500 Hijrah. Lah kalau Imam Ghazali tahu sekarang ini kira-kira gimana kira-kira? Itu kalau tahun 500 Hijrah ini 900 tahun sebelum Wali Songo itu. Itu Imam Ghazali sudah resah melihat keadaan umat ini. Ini kalau ini pembahasan ini penting bagi orang yang ingin selamat. Kalau bagi orang yang ingin hidup, pokoknya yang penting hidup, nanti kan mati-mati sendiri, sudah waktunya mati itu ya. Lain kalau orang itu ingin hidup bersih, ingin hidup takwa, tambah hari tambah dekat pada Allah, mati dalam iman, dalam Islam, menyusul Rasulullah. Nah itu memang dia perlu mengambil satu cara hidup yang bersih.